Pada tahun 2015, ada suatu perusahaan yang dapat membuat aplikasi untuk membantu tunanetra di seluruh dunia dengan mempunyai mata virtual. Aplikasi ini bernama Be My Eye. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Johnson Dharma, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah aplikasi asal dari Denmark yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Robocat yang menciptakan aplikasi bernama Be My Eye. Aplikasi ini masuk dalam kategori assistive dan well-being teknologi dan merupakan contoh konkret dari social computing yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Be My Eye adalah aplikasi mobile yang menghubungkan penyandang tunanetra dengan relawan dari seluruh dunia melalui video call secara real time. Ketika pengguna membutuhkan bantuan visual, misalnya membaca label makanan atau menentukan arah jalan, relawan akan melihat melalui kamera ponsel si penyandang tunanetra dan dapat memberikan bantuan secara real time. Dari sisi sosial, Be My Eye menciptakan ruang kolaboratif yang inklusif. Aplikasi ini adalah bentuk teknologi yang dilandaskan oleh empati dan kepedulian sosial. Lewat aplikasi ini, relawan dari berbagai negara bisa membantu penyandang tunanetra, sehingga bisa menciptakan komunitas global yang saling suportif. Aplikasi ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat luas untuk membantu sesama, memperkuat nilai solidaritas dan juga kepedulian sosial. Dari sisi informatika, Be My Eye memanfaatkan teknologi video streaming, algoritma pencocokan berbasis lokasi dan bahasa, serta sistem UI yang efisien. Mengingat bahwa pemakai utama aplikasi ini adalah penyandang tunanetra. Ketika pengguna meminta bantuan, sistem akan mencari relawan yang tersedia yang akan dicocokkan secara bahasa, zona waktu, dan juga zona tempat. Arsitekturnya mengandalkan cloud server yang mengatur ribuan koneksi setiap harinya dengan latensi yang rendah agar pengguna bisa berinteraksi tanpa hambatan. Lalu melihat dampaknya untuk masyarakat, pengguna tunanetra menjadi lebih mandiri, tidak lagi bergantung sepenuhnya dengan keluarga ataupun institusi tertentu. Mereka bisa berbelanja sendiri, membaca label obat, atau sekedar memilih pakaian dengan bantuan suara dari relawan. Relawan juga merasa diberdayakan karena bisa membantu secara langsung. Dan bagi relawan, aplikasi ini menumbuhkan empati, kesadaran sosial, dan juga kesempatan untuk berkontribusi secara nyata. Aplikasi ini membuat perubahan sosial yang sangat-sangat positif. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu privacy. Privasi pengguna harus dijaga agar tidak terjadi eksploitasi. Relawan perlu diberi edukasi agar bantuan yang diberikan itu lebih akurat dan tidak membahayakan. Karena pengguna dapat membuka akses kamera ke lingkungan pribadi tunanetra, maka privasi ini menjadi isu utama. Selain itu, penting bagi pengembang untuk memastikan bahwa layanan ini tetap inklusif, aman, dan bebas dari bias, terutama ketika AI terlibat dalam proses pengenalan virtual. Be My Eye adalah contoh konkret bahwa teknologi bisa menjadi alat empati yang mendorong kolaborasi antar manusia. Aplikasi ini membuka mata kita terhadap arti solidaritas dan juga kemanusiaan di era digital. Mungkin sekian presentasi mengenai aplikasi Be My Eye. Semoga presentasi ini dapat membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menggabungkan aspek sosial dan informatika dalam membangun masa depan yang lebih inklusif dan juga manusiawi.